Advisor, kembali lagi di pembahasan soal prediksi pakai 2 kimia nomor 16. Kita masih menggunakan data yang sama di soal yang nomor 14, 15, namun di sini pertanyaannya berbeda. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 16 ini adalah pada titik ekivalen tepat saat penambahan 40 ml HCl, pH larutan adalah di sini berarti HCl yang digunakan adalah 40 mili. Nah, kalau ada kata-kata pada titik ekivalen, berarti kan sebelumnya ini dititerasi ya. Nah, kalau dititerasi otomatis antara N2H4 dengan HCl itu bercampur, ya kan? Kalau dia bercampur, masih ingat dengan video nomor 15, suatu basa lemah dengan asam kuat ketika dia bercampur ada dua kemungkinan. Kalau tidak mengalami hidrolisis, ya mengalami yang namanya akan terbentuk larutan penyangga. Untuk mengetahui apakah dia akan mengalami hidrolisis atau penyangga, kita cek antara yang basa lemah dengan asam kuat, jumlahnya gimana jumlah milimolnya? Jika nanti yang lemah itu bersisa, otomatis itu larutan penyangga. Tapi kalau basa lemah sama asam kuat, keduanya itu habis, otomatis kita gunakan konsep yang hidrolisis. Nah, di sini kita lihat ya, N2H4 di sini 20 ml dan 0,02 molar. Kita tuliskan milimol dari N2H4 sama dengan 20 ml dikalikan 0,02 molar sama dengan 0,4 milimol. Kemudian yang HCl di sini molaritasnya masih sama, yakni 0,01 molar, tetapi volume yang ditambahkan itu berbeda dengan soal yang sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya itu 20 mili dan tidak pada saat titik ekivalen, tetapi pada soal nomor 16 ini ditambahkan ketika titik ekivalen dan penambahannya 40 ml. Maka di sini kita tuliskan milimol dari yang kuat. Yang kuat siapa? HCl. Sama dengan 40 ml dikalikan 0,01. Sama dengan 0,4 milimol. Kalau yang lemah sama yang kuat itu jumlahnya sama, yakni sama-sama 0,4 milimol, maka keduanya ini pasti akan habis bereaksi. Nah, kalau keduanya habis bereaksi, kita pakai konsep apa? Iya, kita pakai konsep hidrolisis. Kita udah tahu kuncinya, kita pakai hidrolisis. Langsung aja di sini yang mau kita cari apanya? Kalau yang ditanyakan pH. Iya, kalau nggak H+, ya OH-. Nah, di sini kita perlu menganalisis lagi. N2H4 itu kan basa lemah, ya kan? HCl itu kan asam kuat. Otomatis nanti garamnya itu sifatnya akan mengikuti yang kuat. Yang kuat itu bersifat apa? Iya, bersifat asam. Maka di sini yang kita cari adalah H+-nya. Jadi konsepnya hidrolisis itu seperti itu ya. Yang membawa sifat bawaan itu akan kita cari. Untuk mencari H+ dalam konsep hidrolisis, maka akar KW per KB dikalikan konsentrasi garamnya, ya kan? Nah, di sini kita belum tahu konsentrasi garamnya.
Tapi kita udah tahu berapa milimol dari garamnya. Dari mana kita tahu milimol dari garamnya? Nah, kita lihat di sini kan dia valensinya sama-sama 1. N2H4 itu basa bervalensi 1. HCl itu garam bervalensi HCl itu asam bervalensi 1. Otomatis garamnya juga akan bervalensi 1. Kalau sama-sama bervalensi 1, maka milimol garamnya itu akan sama dengan reaksi pembatasnya. Berapa reaksi pembatasnya tadi? Iya, 0,4 milimol. Kan dua-duanya habis, ya kan? Maka di sini milimol garamnya adalah 0,4 milimol. Nah, kita udah tahu milimol dari garamnya. Tapi di sini kan yang ditanyakan konsentrasi garam. Jangan khawatir konsentrasi garam, kalau kita udah tahu milimolnya, cukup mol per volumenya. Berarti di sini KW per KB dikalikan 0,4 milimol dibagi dengan volume campurannya. Volume campurannya berapa? 20 ml ditambahkan 40 ml sama dengan 60 ml. KW-nya kita masukkan. KW itu selalu 10 pangkat min 14. KB-nya 2 kali 10 pangkat min 6 dari sini. 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, konsentrasi garamnya adalah 0,4 dibagi 60 ml. Jawabannya 0,0067. Sama dengan akar 10 pangkat. Nah, di sini kan min 14 dikurangi min 6. Soalnya kan pembagian ya. Maka 10 pangkat min 14 dikurangi dengan 6-nya ini. Karena kalau ini udah naik, itu kan jadi plus, ya kan? Jadinya min 8. 10 pangkat min 8 dibagi 2 dikalikan 6,7 kali 10 pangkat min 3. Kenapa ini kita buat bentuk kayak gini? Untuk mempermudahkan kita dalam perhitungan. Sama dengan akar 3,5 dikalikan 10 pangkat min 12. Nah, dari mana kita tahu ini 3,5? Kan ini setengah, ya kan? Setengah itu 0,5. 0,5 itu kita kalikan 6,7. Nah, 0,5 kan ada koma 0-nya. Maka jadi 5 kali 10 pangkat min 1. Nanti bisa kalian coret-coret di kertas sendiri ya, cara perhitungannya gimana. Intinya di sini kita pakai cara yang lebih mudah. Teman-teman bisa milih cara gimana aja, cara menghitungnya. Kalau aku di sini tuh kan ini setengah, ya kan? Setengah tak buat 0,5, kemudian 0,5 itu tak jadikan 5 kali 10 pangkat min 1, kali 10 pangkat min 8, kali 6,7, kali 10 pangkat min 3. Jadi tinggal 6,7 kali 5, hasilnya kan segini, 33,5 dikalikan 10 pangkat min 12. Nanti teman-teman bisa milih cara perhitungan yang menurut teman-teman itu cepat. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sama dengan 5,8 kali 10 pangkat min 6. Karena tadi udah diakarkan, ya kan? Nah, ini kita udah dapat
H plusnya. Selanjutnya kita cari pH-nya. pH sama dengan min log dari H plusnya. H plusnya berapa? H plusnya yang barusan kita cari, yakni 5,8 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan min log 5,8 dikalikan 10 pangkat min 6. Sama dengan 6 min log 5,8. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, kita lihat pilihannya. Yang A lebih kecil dari 7. Iya, lebih kecil dari 7. Jawabannya yang A ya. Kalau yang B lebih besar dari 7. Jelas nggak mungkin 6 min log 5,8 itu lebih kecil dari 7. Dan nggak mungkin 6 min log 5,8 itu sama dengan 7. Atau bahkan sama dengan PKB atau PKA dikurangi NH3+. Jawabannya yang A. Nah, seperti itu Sobat Primanizer cara pengerjaannya. Kalau ada soal tentang asam basa, kita analisis aja. Kemungkinan dia itu pengerjaannya pakai hidrolisis atau pakai penyangga. Aku review lagi, kalau misalnya antara yang lemah sama yang kuat, dua-duanya habis, kita gunakan cara hidrolisis. Atau dengan kata lain, jumlah milimol dari yang lemah dan yang kuat itu sama, maka otomatis keduanya itu kan habis. Kalau keduanya habis, berarti kita pakai hidrolisis. Tetapi, kalau yang lemah itu bersisa, kita pakai konsep yang larutan penyangga. Oke, kita see you di pembahasan berikutnya.